فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا ثم أما بعد. Alhamdulillah, beberapa malam kemarin kita bukan pelajaran kita dikarenakan kunjungan dakwah Syekh yang mulia Abdullah bin Ahmad Al-Iryani Hafizahullah Ta'ala. Dan kabar terakhir beliau bertolak ke Gorontalo dan kita telah berikan untuk besok pagi keberangkatan ke Makassar. Lalu kita lanjutkan kajian identitas kita yang kita tegakkan setiap harinya bainal maghribi wal isya di masjid kita yang berbarokah ini, Masjid Jabal. Kita bertauhid karya Imam Abu Jalil Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih pada judul bab Minasyirki iradatul insani bi'amalihi ad-dunya. Termasuk kesyirikan seorang insan menginginkan dengan amalan dia ganjaran duniawi. Pada pertemuan terakhir dari pelajaran ini setelah kita baca dalil dan masih tersisa masail tentang pelajaran estetik dari judul bab ini. Kita terangkan pula bahwa dasar kita adalah judul bab ini dengan kitab tauhid secara garis besar adalah beliau pun di sini termasuk kesyirikan. Nah, ini termasuk kesyirikan. Beliau bawakan dalil berupa satu ayat dari surat Hud atau dua ayat dari surat Hud, kemudian satu hadis dari Abu Hurairah dalam Sahih. Kita lanjutkan waktu masail 7 masail ya. Penulis bawakan dalam bab ini. Kata sang penulis, semoga Allah merahmati fihi masail. Al-ula yang pertama, iradatul insani dunya bi amalil akhirah. Keinginan seorang manusia ganjaran duniawi namun dengan amalan akhirat. Ini yang paling pertama beliau jadikan sebagai masail, diambil dari judul bab. Seseorang menjadikan perantara amalan yang mungkin diniyah untuk mendapatkan perkara duniawi. Jadi dia beramal, mungkin amalan tersebut adalah tuntunan dari Rasulullah SAW, dianjurkan oleh Allah untuk ikhlas padanya. Hanya saja dia menginginkan perkara duniawi. Dan perkara duniawi di sini umum mencakup baik itu mendapatkan tempat di hati seseorang, ingin disanjung, ingin dipuji. Sebenarnya bab ini merupakan lanjutan dari bab sebelumnya, bab riya di depan. Kemudian makna kehendak dunia yang lainnya juga adalah seperti mendapatkan jabatan, mendapatkan upah, gaji.
Dan itu tidak ada perkara-perkara duniawiya. Perhatikan tentang makna hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faman kanat hijratuhu di dunia yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya dia kepada perkara dunia atau kepada wanita yang dia ingin nikahi, apakah jalan bagi mereka? Carinya harta, carinya dunia, carinya istri, carinya jabatan, carinya sanjungan dan pujian. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hijrahnya akan sampai kepada apa yang dia niatkan. Innamal a'malu binniyat. Dan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, beliau sangat menulis mengajarkan kepada kita bahwasanya hal semacam ini minasyirik. Apa itu? Tergolong syirik. Kalau syirik berarti pahala dia tidak dapat. Jadi cari pahala ukhrawiyah dari amalan tersebut dia tidak dapat. Kalau itu merugi. Sudah capek beramal, tidak dapatkan ganjaran ukhrawiyah. Kalau syirik bahkan kalau begitu akan mendapatkan ganjaran siksaan di alam akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura." Maka yuridul ajil, barang siapa yang menghendaki balasan yang disegerakan, di kehidupan akhirat, maksud kami di kehidupan dunia, hal-hal duniawiya, dari pujian, sanjungan, jabatan, upah, gaji, dan semisalnya. Ajalna lahu fiha ma nasya'u, kami berikan apa yang dia inginkan disegerakan, kami berikan dia apa yang dia minta, yang dia mau dari perkara duniawiya. Kemudian polis bagi orang seperti ini, summa ja'alna lahu jahannam, kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahannam, yaslaha, dia akan sampai kepadanya madhmuman madhura, terhinakan. Karena terhina masuk ke dalam neraka. La ilaha illallah. Wal iyad billah. Ini yang berat. Makanya semakin tertutup amalan tersebut, akan semakin jauh dari riya, akan semakin dekat kepada keikhlasan. Makanya amalan dianjurkan oleh Allah dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ditutupi dan jangan dipamerkan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hatta la ta'lamu shimalu ma yunfiqu yamin. Dalam bab sedekah, kalau engkau bersedekah jangan sampai tangan kiri engkau mengetahui apa yang tangan kanan engkau sedekahkan. Jadi pada tubuh kita, pada diri kita, tangan kanan yang kita gunakan untuk bersedekah jangan sampai tangan kiri kita tahu. Dalam kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang beriman, janganlah engkau batalkan sedekah-sedekah kalian dengan menyebut-nyebut, menyinggung-nyinggung apa namanya? Menyumbangkan uang seperti ini, uang seperti ini. Semakin tersembunyi amalan tersebut, semakin jauh dari riya. Kemudian perhatikan juga tentang anjuran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ija'alu sholatikum an-nawafil fil bait. Jadikanlah salat nafilah kalian, salat sunnah kalian di rumah. Salat wajib bagi pihak diwajibkan untuk menghadirinya di masjid, laki-laki dewasa, tidak ada udzur. Namun salat yang lainnya Nabi SAW mengajarkan untuk di rumah. Kenapa di rumah? Karena lebih
dekat kepada keikhlasan, menjaga untuk tidak terjerumus ke dalam riya. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyal khafi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba yang bertakwa, al-ghani, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, yang ada dia bersyukur, yang tidak ada dia tidak cari. Al-khafi, yang sembunyi, tidak menampakkan amalan dia, lebih dekat kepada keikhlasan. Dan ini merupakan masalah yang pertama yang penulis petik dari judul bab. Amal ini termasuk kesyirikan. La ilaha illallah. Termasuk barakallahu fikum dari amalan yang malah zaman sekarang ini dianggap lumrah. Dianggap itulah sepantasnya dari amalan-amalan ukhrawiyah, namun yang diinginkan adalah ganjaran duniawiyah. Seperti pada malam-malam sebelumnya, sebagai yang bertanya tentang bagaimana seseorang yang, dia seorang pengajar atau dai atau ustadz atau syekh atau yang semisalnya, kemudian dia minta bayaran, dia minta upah. Terkadang mereka beristidlal dengan sebuah hadis yang datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Mungkin mereka beristidlal dengan hadis tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Ibnu Abbas, "Inna ahaqqa ma akhadtum bihi ajra kitabullah." Yang paling tepat kalian mengambil upah dalam mengajar adalah kitabullah. Memberikan kemanfaatan adalah kitabullah. Artinya dari hadis ini Nabi SAW memberikan kelonggaran seseorang yang memberikan kemanfaatan kepada orang lain dalam perantara kitabullah, boleh untuk meminta upah, boleh meminta ganjaran. Penguat juga dari hadis ini datang dari kisah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Waktu itu Nabi SAW mengangkat dia sebagai seorang pemimpin pada suatu perjalanan safar. Kemudian mereka kehabisan perbekalan makanan. Mereka mencari satu kampung dengan tujuan untuk bertamu di kampung tersebut agar mendapatkan jatah perjamuan tamu. Sampai ke kampung tersebut, mereka bertamu, mereka minta jatah tamu mereka, namun karena bangsa Arab dahulunya, bahkan sebelum kedatangan agama Islam, mereka sangat dermawan, bahkan menjaga hak-hak tamu, dan Islam menjadikannya sebagai syariat. Abu Sa'id Al-Khudri dengan pasukannya masuk ke satu kampung, hanya saja tidak diberikan hak mereka sebagai tamu. Akhirnya mereka keluar dari kampung tersebut. Tidak begitu jauh dari kampung tersebut, setelah mereka beranjak, datang seseorang memanggil mereka. Sambil minta tolong, bahwasanya kami atau kepala suku kami tersengat kala jengking. Apakah ada di antara kalian yang bisa meruqyah? Kami ingin meruqyah, apakah ada di antara kalian salah satu yang bisa meruqyah? Abu Sa'id Al-Khudri dengan inisiatif dia mengatakan, "Bala, aku bisa." Kemudian dia meruqyah dengan meminta ganjaran, bahwasanya aku akan meruqyah, hanya saja aku minta berikan kami jatah makanan tamu dalam perjalanan dan kehabisan perbekalan. Aku mau meruqyah, tapi kapan aku bisa menyembuhkannya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, berikan kami jatah kami. Dan mereka sepakat akan perjanjian tersebut. Akhirnya dia membaca surat Al-Fatihah dari awal sampai akhir, dan betul sengatan kala jengking tersebut seketika setelah dibacakan sembuh. Dan sesuai dengan perjanjian, mereka diberikan jatah tamu mereka. Kejadian ini dilaporkan kepada Nabi SAW dan beliau menyetujuinya. Wa ma yudrik annahu ruqyah, kata Nabi SAW. Tahukah engkau atau tidak tahukah engkau bahwasanya Al-Fatihah bisa dijadikan sebagai ruqyah, beliau untuk meruqyah. Dan beliau menyetujuinya. Ini membuktikan kepada kita bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri mengambil upah dengan meruqyah Al-Quran. Dari dalil semacam ini barakallahu fikum jami'an, bahwasanya sebagian mereka menganggap
posisi seorang dai, ustaz, pengajar, syekh atau yang semisalnya boleh untuk meminta upah. Boleh untuk meminta upah. Namun kita punya hadis-hadis yang lain. Kita punya hadis-hadis yang lain dalam hal ini tentang larangan untuk minta secara mutlak. Tidak boleh. Bahkan setelah menyebutkan sekitar belasan atau bahkan puluhan hadis, Syekhul Islam dalam kitab beliau Al-Ubudiyah menyimpulkan bahwa hukum asal meminta-minta kepada makhluk adalah haram. Hukum asal meminta-minta kepada makhluk adalah haram. Di antara hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang disebutkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu ar-rajulu fi mas'alatin hatta ya'ti yawm al-qiyamati wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Senantiasa seseorang meminta-minta. Nah, sampai-sampai dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak memiliki seonggok daging pun di tengkorak wajah dia. Para ulama mengatakan tentang makna hadis ini bahwasanya dia dihinakan ketika di kehidupan dunia, dia tidak merasa malu untuk meminta-minta harta orang, meminta tanpa bekerja, meminta tanpa merasa malunya di kehidupan akhirat dia akan dibangkitkan dalam keadaan dipermalukan oleh Allah, tidak memiliki seonggok daging pun di tengkorak wajah dia. Hadis ini bentuknya celaan. Disimpulkan dari sini bahwasanya hukum minta adalah haram. Perhatikan juga tentang perkataan Allah Subhanahu wa taala, beliau mengikat. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengikat bahwasanya ketika meminta jangan meminta kepada selain Allah, minta hanya kepada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengajarkan Ibnu Abbas, ya gulam, inni u'allimuka kalimat, dan seterusnya sampai pada perkataan beliau, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'inillah. Apabila kau meminta, mintalah kepada Allah. Apabila kau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Sampai seperti itu detailnya. Minta jangan kepada makhluk. Demikian juga datang dari hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu dengan ungkapan kepada dia Rasulullah Muslim bayatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'atil usri wal yusr wa alla nas'ala an-nasa syai'an. Kami pernah membayar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan susah dan senang. Lapang dan sempit. Bayar Nabi sallallahu untuk taat dan dengar, serta bayat beliau dalam hal untuk tidak meminta kepada siapapun sesuatu apapun. Tidak meminta kepada siapapun sesuatu apapun. Dan sahabat yang paling mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, mulia secara mutlak, yang paling alim dari kalangan para sahabat, dia memahami dari hadis ini bahwasanya bukan cuma sekedar materi yang tidak boleh untuk diminta, bahkan sekedar jasa pun yang ringan tidak. Setelah mendengar hadis ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menaiki kendaraannya, kendaraan kudanya dia. Kemudian tanpa disengaja, tadinya sebuah cambuk di tangan dia terlepas dan jatuh. Dalam keadaan dia sudah berada di atas kendaraannya dia. Saudara-saudaranya dia, ikhwan-ikhwannya dia masih berdiri di samping kendaraannya, namun dia enggan untuk mengatakan, wahai saudaraku, tolong ambilkan aku cambuk yang jatuh dari tanganku. Dan kita ketahui bersama bahwa menaiki kendaraan bukanlah perkara yang gampang. Namun ternyata dia turun sendiri, mengambil cambuknya, kemudian naik lagi dan pergi beranjak tanpa meminta tolong kepada siapapun. Ini yang dipahami oleh para sahabat. Kemudian bahkan mendapatkan jaminan untuk masuk ke dalam surga dari hadis Safinah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yadman li alla yas'alan nasa syai'an admanu lahul jannah." Barang siapa yang menjamin kepada diriku untuk tidak meminta kepada siapapun sesuatu apapun, aku akan menjamin bagi dia untuk masuk ke dalam surga. Dan dari hadis-hadis semacam ini dan hadis-hadis yang lainnya, Syekhul Islam bawakan dalam kitab Al-Ubudiyah menyimpulkan bahwasanya meminta-minta
hukum asalnya adalah meminta-minta kepada makhluk, hukum asalnya adalah haram, materi dan jasa. Namun sebagai mereka dalam keadaan mereka adalah seorang dai, ceramah, penyeru, mengaku mereka di jalan Allah, ustadz, syekh, pengajar, guru dan semisalnya mengaku bahwasanya dalam momentum dakwah boleh untuk meminta upah. Perhatikan, barakallahu fikum jami'an. Beberapa ayat berturut-turut Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kisah para nabi, seluruhnya menyebutkan. Ya qaumi la as'alukum alaihi malan. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajran in ajriya illa 'ala Allah. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajran in ajriya illa 'ala alladzi fatarani. Afala ta'qilun? Seluruh nabi mulai dari Nabi Nuh disusul dengan Nabi Hud, kemudian Nabi Syuaib, Nabi Saleh, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam perkataannya, wahai kaumku, aku berdakwah kepada kalian, aku tidak meminta upah apapun. Tidak meminta upah apapun. Bahkan Allah sebutkan dalam surat Yasin sebagai seseorang yang dia adalah pengikut setia para nabi. Dia mendakwahi kaumnya. Ya kaum, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wahai kaumku, ikutilah orang-orang yang ketika mendakwahi kalian tidak meminta upah, tidak meminta bayaran, tidak meminta ganjaran dari kalian. Jadi jangan pernah percaya kalau ada seorang dai, seorang guru, pengajar, syekh, kemudian dia mengajarkan ilmu agama, lalu dia meminta bayaran. Wallahi kami nasihatkan jangan belajar sama orang tersebut, siapapun dia. Orang itu menjual agamanya. Bahwa agama tidak diperjualbelikan. Tak satu riwayat pun yang datang dari para sahabat radhiyallahu anhum majma'in dengan jumlah mereka puluhan ribu sampai berita kepada kita bahwasanya ketika para sahabat belajar kepada Nabi SAW mereka membayar setiap bulannya dengan bahasa SPP, iuran atau semisalnya. Wallahi ta'ala tak pernah, tak satu riwayat pun yang datang kepada kita bahwasanya para sahabat ketika belajar kepada Nabi SAW beliau meminta bayaran kepada murid beliau. Kalau Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi menyebutkan dengan bentuk hinaan bahwasanya seandainya setiap orang yang mau belajar agama harus bayar, kasihan orang miskin. Wallahi orang miskin paling enggak ada tempat di dalam surga. Karena itu masuk ke dalam surga adalah dengan cara menuntut ilmu. Masalah tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Jalan pintas untuk paling cepat masuk ke dalam surga adalah menuntut ilmu. Kalau menuntut ilmu harus bayar, hanya orang kaya yang dapat jatah kursi di dalam, jatah tempat di dalam surga. Orang miskin tidak. Ini yang membedakan dakwah tauhid dengan dakwah syirik. Ini yang membedakan dakwah sunnah dan dakwah bid'ah. Apalagi zaman sekarang, mereka memiliki macam ragam cara dalam meminta-minta. Terkadang dalam kotak infak atau mereka taruh di depan pintu masjid, atau ketika sementara taklim atau sementara khutbah di jalan digilir dengan bahasa yang mungkin menggugah hati dengan tulisan semacam tabungan akhirat. Membuat orang terpedaya untuk dia menganggap bahwasanya ini adalah sarana untuk mendapatkan pahala. Wa illa kasihan ditipu. Atau sebagian lagi mereka tak jarang kita jumpai dari mereka dengan menggunakan proposal, kemudian mengatakan bahwasanya kami memiliki dakwah, memiliki pondok, memiliki pesantren, dalamnya ada santri, ada anak yatim. Jarang. Dari pedagang ke pedagang, pebisnis ke pebisnis, bos ke bos, mengatakan bahwasanya kami punya ini, kami punya itu. Ini proposalnya. Di dalamnya ada agenda pelajaran, dalamnya ada membutuhkan dana sekian dan sekian. Hal seperti ini wallahi kita tidak pernah dapati dari para pendahulu kita salafus saleh. Ridwanullah alaihim ajma'in.
Kalau seandainya mereka mengatakan bahwasanya yang dimaksud dalam hadis adalah meminta-minta dengan urusan pribadi, ini yang tidak boleh. Adapun dengan dakwah boleh. Adapun untuk urusan dakwah boleh. Ini terkadang datang syubhat demikian. Kami mengepalai suatu instansi pendidikan agama, makanya kami pantas untuk mendapatkan upah. Kalau tidak seperti itu, siapa yang bayar kita? Nah, jangankan kita, barakallahu fikum jami'an, para nabi pun lebih banyak umatnya, lebih pantas untuk meminta upah, namun mereka tetap tidak minta. Perhatikan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau pertama kali injak kaki beliau ke kota Madinah, kemudian beliau ingin membangun sarana untuk mengumpulkan jamaah, sarana untuk mengumpulkan dakwah adalah di masjid. Beliau meminta kepada Bani Najjar, ya Bani Najjar, kamiluni haitakum, wahai Bani Najjar, jual kebun kalian, aku ingin membangun masjid. Masjid adalah sarana dakwah. Seandainya memang betul meminta-minta atas nama dakwah boleh. Bani Najjar memberikan, ya Rasulullah, in kana lillah faqut, wahai Rasulullah, seandainya adalah lillahi ta'ala, kami serahkan cuma-cuma, tidak kami jual. Namun apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ta'minuni, tidak jual kepadaku. Artinya beliau ingin menerangkan kepada umat beliau setelah beliau bahwasanya seperti inilah cara membangun masjid dengan biaya pribadi sendiri. Makanya masjid yang paling pertama kali berdiri di kota Madinah, maksud kami yang dibangun oleh Nabi SAW dengan tangan beliau sendiri adalah Masjid Nabawi. Masjid punya beliau, bukan punya sahabat, bukan punya Bani Najjar, bukan punya Ansor, bukan punya Muhajirin, Masjid Nabawi. Nah, aku meminta-minta untuk membangun masjid, wallahi kita tidak punya dalil. Meminta-minta atas nama pondok pesantren untuk upah atau nama pengajar atau untuk santri, wallahi kita tidak punya. Orang seperti itu tidak siap jadi dai. Tidak siap. Makanya Syekh Mukbir rahmatullahi mengatakan bahwasanya siapa yang siap jadi dai, saya minta-minta kepada siapa. Kalau engkau enggak sanggup demikian, pulang rumah ambil selimut tidur, enggak usah berdakwah. Wah, ini para penipu. Mengatasnamakan dakwah kemudian meminta-minta harta umat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegur dengan keras bahwasanya dengan sebab tersebut tadinya mungkin orang tersebut dermawan. Hanya karena sering diminta, setiap kali datang kerap kali diminta. Ini bisa membuat orang tersebut menjadi pelit. Kata Allah Subhanahu wa taala, Iyas'alkumuha fatubsilu wa yukhrij adghanakum. Bila kalian terus meminta-minta, membuat orang tersebut yang tadinya dermawan menjadi pelit. Dengan sebab kita selalu meminta bisa merubah watak orang yang tadinya dermawan menjadi pelit. Nah, jangankan meminta sesuatu yang berharga milik dia berupa harta, kalau seandainya kita meminta sesuatu yang tidak ada harganya. Batu atau tanah, wahai fulan ambilkan aku batu. Karena kita sanggup untuk mengambil batu, kita sanggup untuk mengambil tanah. Wahai fulan ambilkan aku tanah, diberikan. Satu kali masih diberikan. Wahai fulan aku minta batu yang kedua kali, diambil, diberikan. Mungkin minta yang ketiga kali dia akan lempar kepada kita, bukan lagi dikasih cuma-cuma, lempar. Nah, itu yang tidak ada harganya, dia akan merasa bosan, apalagi sesuatu yang berharga milik dia. Diminta terus, dan diminta terus. Orang tersebut bisa menjadi pelit. Inilah dakwah yang membedakan bahwa dakwah tersebut lillahi ta'ala atau dakwah tersebut dikatakan di sini adalah termasuk kesyirikan. Meminta untuk mengenyangkan perut. Kita sebuah kisah menarik dari Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Beliau pernah mengajar ilmu hadis, kemudian meminta bayaran, meminta upah. Berita ini sampai ke telinga Imam Ahmad rahmatullahi alaihi. Muhammad mendengar berita tersebut, kemudian dia mengatakan bahwasanya la ta'khudul hadits minhu fa innahu yabi'u dinahu. Jangan engkau mengambil ilmu hadis dari dia karena dia menjual agamanya. Dia memberikan alasan bahwasanya wahai imam, tidak tahu apa bahwasanya di rumahku terdapat 13 jiwa yang aku tidak memiliki pekerjaan tetap, makanya aku minta. Nah, tetapi Imam Ahmad tidak menerima alasan tersebut. Agama bukan untuk diperjualbelikan. Agama jangan jadikan sebagai barang dagangan. Barang dagangan itu perkara dunia wa dakwah jangan dijadikan sebagai ajang untuk bisnis. Datang sebuah kisah dari Imam
Abu Amr Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i rahmatullahi alaih suri toladan dalam perkara ikhlas berdakwah. Dia pernah dipanggil oleh penduduk suatu negeri dengan tujuan untuk mengajarkan kepada mereka ilmu hadis, ilmu agama. Kemudian inisiatif mereka sendiri tanpa diminta oleh sang imam, inisiatif mereka sendiri. Mereka kumpulkan harta mereka, kemudian diberikan, diserahkan kepada sang imam yang telah meluangkan jerih payah tenaga dan waktunya untuk mengajarkan kepada mereka ilmu agama. Nah, pada kepergiannya tersebut memakan waktu, jarak, safar. Selesai waktu pelajaran, mereka yang mengundang pihak yang mengundang memberikan, wahai imam, ini ada semacam sedikit balas jasa, bukan memberikan kami faedah agama, tapi memberikan semacam upah atau gaji. Imam tersebut memberikan pilihan. Mereka tanya, apa ini harta yang kami kumpulkan untuk engkau sebagai bentuk balas jasa. Imam tersebut memberikan pilihan bahwasanya iya, apakah memberikan kepada kalian pilihan. Aku ambil harta ini, namun ini kali pertama dan terakhir aku mengunjungi kalian mengajarkan ilmu agama. Namun aku tolak pemberian tersebut, aku tidak, kapanpun kalian inginkan aku datang, aku akan datang. Nah, seperti inilah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, "Nah, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura." Kami berikan kalian makan, berikan kalian minum, berikan kalian faedah lillahi ta'ala, tidak meminta balasan apa-apa. La nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Apalagi yang disyaratkan. Terkadang kalau sebagai orang dikasih secara cuma-cuma, hadis ini masih dapat kelonggaran dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata dia pernah mendapatkan semacam pembagian. Seluruh sahabat dapat, Umar bin Khattab pun dapat. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, iti man huwa afqar ilayya minni. Wahai Rasulullah, harta yang kau baru berikan kepadaku ini, berikan kepada yang lebih butuh. Aku memiliki kecukupan, berikan kepada yang lebih butuh. Kata Nabi SAW memberikan pelajaran kepada dia, ya Umar, idza ataka min hadzal mal wa anta ghairu sa'ilin wala musyrifin fakhudhu wa tamawwal bihi aw tasaddaq bihi wa illa fala tudbi nafsak. Wahai Umar, seandainya datang kepada engkau harta semacam ini tanpa engkau minta, tanpa engkau mengharap, ambil, simpan, jadikan sebagai tabungan, atau engkau bisa bersedekah dengan harta tersebut. Kalau tidak, kalau datang kepada engkau dengan cara engkau minta, jangan ikuti hawa nafsu engkau. Nah, semacam ini yang diperbolehkan untuk menerima pemberian dalam bentuk hadiah, pemberian cuma-cuma, semacam bingkisan. Hal ini dapat kelonggaran dari hadis yang barusan kita sebutkan. Apalagi datang dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kata dia, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaruddu hadiyatan." Nabi SAW tidak pernah menolak yang namanya pemberian berupa hadiah. Itu sebagai bentuk menyenangkan hati orang yang telah bentuk dia suka kepada kita, cinta kepada kita, jangan menolak pemberian hadiah. Adapun yang dilarang oleh syariat adalah menerima bayaran dengan bentuk syarat. Siapa yang belajar kepada aku harus bayar 1 bulan 750.000. Nah, wallahi anak yang jadi orang kaya kalau antum bayar semua. Tiap bulan jadi 500. Tinggal ditanya berapa orang. Sama, itu ayat yang turun kepada orang Yahudi, ayat yang berkena juga kepada yang mempraktikkan amalan seperti itu. Wala tasyaru bi ayati samanan qalila wa ijazah tattaqu, janganlah kalian menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Mulailah terbuka wawasan kita, terbuka pikiran kita bahwasanya di luar sana begitu banyak orang yang mengaku bahwasanya dia di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Namun kita bisa menilai dengan satu standarisasi ini bahwasanya ketika ada orang yang mengajar ilmu agama dan meminta bayaran, wallahi penyuruh kepada neraka jahanam. Dan apa yang dicari? Kalau dia ikhlas lillahi ta'ala, seperti ini kita pelajari bahwasanya mengajar tanpa meminta sepeser pun dari harta benda duniawi. Bahkan bukan cuma sekedar harta, bahkan berupa pujian, sanjungan.
ingin mendapat tempat di hati orang tersebut bukan dalam bentuk materi, bahkan seperti itu pun beliau katakan minasyirki, termasuk amalan kesyirikan. Nah, ini berbicara bab, kita akan lanjut pada masail yang kedua. Min babil wara, barakallahu fikum, datang perkataan dari Imam Nawawi dalam kitab beliau Majmu' Syarh Muhadzab. Min babil wara artinya kehati-hatian. Beliau mengatakan bahwasanya beberapa pihak yang hukum asal dalam menerima hadiah adalah boleh, bahkan disyariatkan, masyru', sebagaimana Nabi SAW tidak pernah menolak yang namanya hadiah, pemberian. Namun beliau mengatakan bahwa pemberian cuma-cuma berupa hadiah bingkisan atau yang semisalnya, beliau katakan dalam pepuara kepada beberapa pihak. Pertama, kepada hakim, dia memutuskan antara dua perkara. Kepada mufti yang memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari umat. Kemudian ketiga adalah dari para pengajar yang mengajarkan ilmu agama. Beliau katakan hendaknya orang yang profesinya tiga yang disebutkan di depan, waspada dalam menerima hadiah. Karena kenapa? Orang lain yang tidak berprofesi dengan profesi ini boleh, silahkan ambil kepada hukum asalnya, boleh menerima hadiah, bahkan disediakan. Hanya saja tiga pihak ini Imam Nawawi mengatakan min babil wara, dalam kehati-hatian dan kewaspadaan. Karena ketika pernah seseorang memberikan hadiah kepada kita tanpa kita minta, misalnya sebagai seorang hakim, seseorang memberikan semacam hadiah atau bingkisan kepada seorang hakim. Suatu saat orang yang sering memberikan pemberian tersebut berbentur dengan ranah hukum. Kemudian si hakim yang sering diberikan ini, dia sebagai hakim untuk menyelesaikan perkara, bisa jadi kecondongan hati dia kepada orang yang mungkin sering memberikan dia hadiah, sering memberikan dia bingkisan, meskipun dia pada pihak yang salah. Kecondongan hati, orang ini suka membantu aku, suka memberikan aku balasan atau misalnya, akhirnya dia hukumi menyelisih dari hakikat kebenaran. Ini pertama, hakim. Sama halnya juga dengan mufti. Ketika orang tersebut sering memberikan dia bingkisan, hadiah atau yang semisalnya, datang dia menanyakan suatu perkara yang mungkin ketika jawaban tersebut akan membawa keberatan bagi orang yang bertanya, orang yang meminta fatwa. Akhirnya mulut dia bungkam untuk mengucapkan al-haq. Dia memberikan jawaban yang mendatangkan keringanan, padahal menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pada seorang pada momentum dai, pengajar, guru, ustaz. Ketika orang tersebut melakukan kesalahan, orang tersebut sering memberikan kepada dia misalnya bingkisan atau hadiah, melakukan kesalahan dia enggan untuk tegur, dan ini wallahi terbukti banyak. Illa marhamullah, kecuali siapa yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Sering memberikan bingkisan, sering memberikan hadiah, akhirnya ingkarul munkar dia lemah. Karena ada harapan dalam hatinya bahwasanya ketika aku melarang dia tidak akan suka kepada aku, akhirnya terputus pemberian, terputus hadiah, tidak akan lagi diberikan. Imam Nawawi mengajarkan kepada kita bahwasanya untuk hadiah pun hendaknya kita lihat-lihat siapa yang memberikan dan siapa yang tidak memberikan. Serba waspada. Tidak mengapa untuk mengatakan menolak, aku tidak mau. Bukan sesuatu yang harus, meskipun disyariatkan, tapi engkau posisinya adalah posisi yang penting, bukan posisi seperti orang biasa. Engkau adalah penerus, penyambung lisan. Nabi SAW telah menyampaikan hal-hal jangan sampai, karena selalu menerima pemberian lisan engkau bungkam untuk menyebutkan al-haq. Barakallahu fikum. Yang seperti ini saja Imam Nawawi memberikan tanbih, apalagi orang yang memang minta, wahai fulan, engkau belajar kepada aku, namun bayar 1 bulan 300, 1 bulan 350, 1 bulan 500, 1 bulan 1 juta. Apalagi seperti ini, wallahi kita bisa ponis bahwasanya itu termasuk kesyirikan, karena dia berdakwah bukan lillahi ta'ala, tapi hanya ingin mengenyangkan perutnya dan menggemukkan dompetnya. Kalau dalam pengajar ilmu dunia tidak termasuk. Ilmu dunia memiliki ranah sendiri yang dimaksud di sini. Beliau pun menyebut secara umum. Namun
iradatul insan bi amalihi ad-dunya, keinginan seseorang dengan amalannya dia amalan ukhrawiyah, tapi yang dicari adalah pahala duniawiyah. Kalau yang diajarkan adalah ilmu duniawiyah, dia ingin ganjaran duniawiyah, bukan itu pembahasan kita, bukan itu materi kita. Nah, kalau mengajarkan pada sebagian orang mungkin ilmu baca tulis berkaitan dengan ilmu dunia, atau mungkin mengajarkan tentang ilmu perniagaan, ilmu ekonomi, ilmu ilmu duniawiyah, hal tersebut tidak termasuk dalam pembahasan yang sedang kita kaji. Boleh untuk dia mensyaratkan, bahkan boleh. Aku ajarkan kepada engkau ilmu pertanian, lebih baik kepada aku 1 bulan sekian dan sekian. Nah, ini tidak termasuk. Yang dimaksud di sini adalah perkara agama. Nah, pertanyaan yang bagus. Sekarang sebagian orang datang meminta, bagaimana hukum kita, apakah kita memberikan atau tidak? Kita harus tahu dulu barakallahu fikum sebelum menjawab boleh dan tidaknya. Nah, wajib sunnah atau haramnya, kita harus tahu dulu bahwasanya ada beberapa pihak yang memang dibolehkan untuk meminta-minta. Ada beberapa pihak yang dibolehkan untuk meminta-minta. Seperti datang dari hadis Qudsi dalam riwayat Muslim, ada 3 pihak yang boleh untuk meminta-minta. Yang pertama adalah seseorang yang memang dia miskin papa. Nah, fakir melarat, tidak memiliki apa-apa, memiliki pekerjaan namun masih tetap serba kekurangan. Namun Nabi SAW memberikan syarat bahwasanya orang seperti ini boleh meminta-minta ketika mendapatkan rekomendasi dari 3 orang terpercaya di lokasi tempat tinggal dia, itu dari pihak pemerintah setempat. Nah, kemudian dengan rekomendasi tersebut dia bisa berjalan meminta-minta. Ini pihak yang pertama. Kemudian pihak yang kedua adalah mungkin tadinya orang tersebut kaya, memiliki usaha, memiliki simpanan, namun dia jatuh bangkrut, pailit entah karena musibah, bencana alam, atau gagal dalam berbisnis, kemudian dia jatuh bangkrut. Ini pun sama syaratnya, dia tahu bahwasanya dia akhirnya tidak memiliki apa-apa sama sekali, usahanya pailit, bangkrut. Nah, sama syaratnya di depan bahwasanya dia memiliki 3 rekomendasi dari orang terpercaya di kampung tempat tinggal dia, dan dengan rekomendasi tersebut dia bisa jalan untuk meminta-minta. Kemudian yang ketiga adalah seseorang yang membantu untuk melunasi dia adalah tebusan, membayar nyawa yang dibunuh 100 ekor onta. Dia termasuk orang yang membantu untuk tebusan dia tersebut. Dan 3 jenis orang ini boleh meminta-minta. Pertanyaannya, apakah boleh kita bantu orang-orang yang meminta-minta? Karena dia termasuk, kalau dia termasuk orang yang dimaksud dalam 3 orang di depan, kita boleh untuk membantu. Fakir miskin, orang yang cacat, nggak bisa kerja. Namun ketika dia tidak termasuk dalam orang yang dibolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti dia minta dalam keadaan itu adalah perbuatan yang haram. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Janganlah kalian saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Ini kesimpulannya. Dia tidak boleh untuk saling membantu. Jangan orang mengamen. Nah, jangan berikan kepada dia, jangan orang minta. Dalam keadaan dia mungkin orang yang sempurna, tidak cacat. Nah, memiliki fisik yang bagus, dia bisa bekerja. Datang meminta, jangan dikasih sama dia. Jangan dikasih. Datang dalam bentuk sumbangan, masjid al-muhim, nama apapun itu. Datang dengan kotak infak, atau datang dengan proposal bentuk atas nama pesantren ini. Kemudian ada foto-foto bangunan yang membutuhkan biaya dan uluran tangan para muhsinin, donatur. Orang seperti ini jangan dikasih. Karena tidak termasuk dari 3 jenis orang yang dibolehkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya adalah, tidak boleh untuk tolong menolong kepada mereka dalam hal kemaksiatan kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam bisawab. Nah, malam ini kita ambil satu masalah karena saking pentingnya kita mengkaji, karena di dalam terdapat bahwa kita bisa menggunakan cara baik, penceramah yang berada di atas al-haq agama Nabi SAW ataupun yang tergelincir. Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin cukup dari kita beberapa pertemuan kita malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang yang dimaafkan, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.